Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, Indonesia berada dalam keadaan kacau, keamanan tidak terjamin, harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, dan kepercayaan rakyat kepada Presiden Soekarno mulai menurun. Di tengah situasi itu, Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh militer yang dianggap mampu mengembalikan ketertiban. Melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, Soeharto mendapatkan kekuasaan untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara. Dari sinilah dimulai masa baru dalam sejarah Indonesia, yaitu masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah memusatkan perhatian pada 3 hal utama. Yang pertama, menghapus pengaruh komunisme. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Dan yang ketiga, membangun ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Soeharto menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan politik penting. Kebijakan pertama yang dilakukan adalah pembubaran PKI dan pembersihan paham komunisme. Pemerintah menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang karena dianggap sebagai dalang atas peristiwa Gerakan 30 September. Banyak tokoh dan simpatisan PKI ditangkap, diadili, bahkan dibuang ke tempat-tempat terpencil seperti Pulai Buru tanpa proses hukum yang jelas. Buku-buku, simbol-simbol, lagu hingga pembicaraan tentang komunisme dilarang keras. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan ancaman ideologi komunisme serta memperkuat posisi Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Setelah itu, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Semua lembaga, mulai dari sekolah, kampus, partai politik, hingga organisasi masyarakat diwajibkan menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Pemerintah membuat program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, agar rakyat memahami dan menghafalkan nilai-nilai Pancasila. Organisasi yang menolak ideologi tunggal bisa dibubarkan dan dianggap anti-Pancasila. Kebijakan ini digunakan untuk menjaga persatuan bangsa, tetapi juga menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpikir masyarakat. Kebijakan berikutnya adalah penyederhanaan partai politik dan penguatan Golkar. Jika di masa demokrasi liberal dan Orde Lama ada banyak partai, pada masa Orde Baru, partai-partai dipaksa bergabung hanya menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Golkar, PPP atau Gabungan Partai Islam, dan PDI gabungan dari Partai Nasionalis. Golkar adalah yang paling diistimewakan oleh pemerintah. Pegawai negeri, aparat desa, hingga aparat keamanan diarahkan untuk mendukung Golkar. Akibatnya, setiap pemilu pasti dimenangkan oleh Golkar dengan suara yang sangat besar. Walaupun pemilu tetap dilaksanakan setiap 5 tahun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya bebas. Pemilu pertama Orde Baru berlangsung tahun 1971, dan sejak itu pemilu selalu rutin dilakukan. Namun, media massa lebih banyak menampilkan Golkar. Dana kampanye Golkar berasal dari negara dan aparat keamanan sering mengawasi proses pemungutan suara. Partai lain tetap boleh ikut pemilu, tetapi ruang geraknya sangat terbatas. Jadi, secara bentuk, Indonesia tampak demokratis karena adanya pemilu, tetapi dalam praktiknya pemerintah mengatur agar Golkar selalu menang. Pada saat yang sama, Soeharto menerapkan kebijakan dui fungsi ABRI, artinya militer, baik itu TNI ataupun ABRI, tidak hanya bertugas menjaga pertahanan negara, tetapi juga ikut terlibat dalam pemerintahan dan politik. Banyak jabatan seperti menteri, gubernur, bupati, bahkan anggota DPR diisi oleh perwira militer. Alasannya cukup sederhana, yaitu agar negara tetap stabil dan tidak kacau seperti masa sebelumnya. Pemerintah Orde Baru juga menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan. Semua keputusan penting berada di tangan pemerintah pusat, terutama presiden. Pemerintah daerah tidak diberikan kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Gubernur, bupati, dan wali kota ditunjuk oleh pusat, bukan dipilih rakyat. Ini membuat negara terlihat rapi dan stabil, tetapi pada saat yang sama suara rakyat di daerah menjadi kurang terdengar. Tidak hanya menguasai politik dan pemerintahan, pemerintah Orde Baru juga mengendalikan media. Televisi seperti TVRI, radio, dan surat kabar diawasi dengan ketat. Berita yang dianggap menjelekkan pemerintah bisa disensor atau ditutup.
Media hanya menampilkan keberhasilan pembangunan, kunjungan kerja Soeharto, dan lagu-lagu bertemakan Pancasila. Surat kabar yang terlalu kritis seperti Tempo ataupun Detik bisa langsung ditutup oleh pemerintah. Dalam hubungan politik luar negeri, pemerintah tetap memakai prinsip politik luar negeri bebas aktif, tetapi dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Berbeda dengan Soekarno yang dekat dengan blok timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok, Soeharto justru mendekat ke barat seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Indonesia aktif di ASEAN dan ikut dalam gerakan non-blok, bahkan terlibat dalam penyelesaian konflik di Kamboja dan Palestina. Tujuannya adalah untuk memperbaiki citra internasional dan mendapatkan bantuan ekonomi dari luar negeri. Semua kebijakan politik itu mendukung tujuan Orde Baru, yaitu pembangunan nasional. Pemerintah membuat program Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Pembangunan dilakukan di berbagai bidang, mulai dari jalan raya, sekolah, puskesmas, waduk, hingga swasembada beras berhasil dicapai. Namun, keberhasilan ini juga membawa masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kesenjangan sosial, dan kekayaan yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dari berbagai kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa Orde Baru berusaha menata ulang Indonesia melalui stabilitas politik, keamanan, pembangunan ekonomi, serta penolakan terhadap komunisme. Walaupun berhasil membawa pertumbuhan dan perubahan besar, akan tetapi sistem yang terlalu terpusat dan kontrol terhadap kebebasan rakyat dan maraknya korupsi menjadi alasan mengapa Orde Baru akhirnya runtuh tahun 1998. Masa ini meninggalkan dua sisi sejarah, yaitu keberhasilan pembangunan tetapi juga luka demokrasi. Jika kita melihat kembali perjalanan politik Indonesia, masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi salah satu periode yang paling berpengaruh terhadap hubungan antara Islam dan negara. Selama lebih dari 3 dekade dari tahun 1966 hingga 1998, hubungan antara umat Islam dan pemerintah tidak pernah benar-benar stabil. Ada masa ketika keduanya berjalan beriringan, tetapi ada pula masa ketika hubungan itu dipenuhi ketegangan dan saling curiga. Pada awal berdirinya Orde Baru, umat Islam sebenarnya memiliki peran besar dalam proses lahirnya pemerintahan baru. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, berbagai organisasi dan tokoh Islam seperti HMI, PII, dan Pemuda Muhammadiyah ikut membantu TNI dalam menumpas PKI. Peran ini membuat umat Islam menaruh harapan besar agar aspirasi mereka mendapat tempat di pemerintahan yang baru. Namun, harapan itu tidak sepenuhnya terwujud. Menurut Dharma Wijaya tahun 2015, Presiden Soeharto justru mulai menunjukkan sikap hati-hati terhadap kekuatan politik Islam. Beliau menilai bahwa jika politik Islam dibiarkan tumbuh bebas, hal itu dapat mengancam stabilitas nasional yang menjadi fokus utama pemerintahannya. Dari sinilah muncul kebijakan yang dikenal sebagai politik deislamisasi, yaitu upaya untuk menekan pengaruh Islam politik terhadap pemerintahan. Salah satu contohnya terlihat ketika pemerintah menolak untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi, meskipun banyak tokohnya seperti Muhammad Nasir dan Syafruddin sudah dibebaskan dari penjara. Sebagai gantinya dibentuk Parmusi, yaitu Partai Muslimin Indonesia. Namun partai ini berada di bawah kendali ketat militer, terutama melalui operasi politik yang dipimpin oleh Ali Murtopo. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin agar kekuatan politik Islam tetap bisa dikendalikan dan tidak menjadi oposisi terhadap kekuasaan. Menjelang pemilu tahun 1971, ketegangan semakin terasa. Beberapa calon legislatif dari Parmusi dihapuskan karena dianggap berpotensi mengganggu posisi Golkar, partai utama pendukung pemerintah. Situasi ini semakin memperjelas bahwa ruang politik umat Islam mulai menyempit. Kemudian pada tahun 1973, pemerintah memaksa 4 partai Islam yaitu Parmusi, NU, PSII, dan Perti untuk bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.
Alasan resmi kebijakan ini adalah penyederhanaan partai politik. Tetapi secara politis, tujuannya agar kekuatan Islam lebih mudah diawasi. Sejak saat itu, ruang gerak politik Islam semakin terbatas karena PPP menjadi salah satu wadah yang diperbolehkan. Sementara arah dan kebijakannya tetap dikontrol oleh negara. Memasuki dekade 1980-an, hubungan antara pemerintah dan umat Islam semakin menegang setelah diberlakukannya asas tunggal Pancasila. Kebijakan ini mewajibkan seluruh organisasi sosial dan politik, termasuk ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Menurut Dharma Wijaya, inilah puncak dari proses deislamisasi, bahkan disebut sebagai kematian politik Islam di Indonesia. Kebijakan ini membuat banyak organisasi Islam berada dalam posisi sulit. Jika menolak, mereka bisa dibubarkan, tetapi jika menerima, dianggap kehilangan identitas politiknya. Akhirnya, sebagian organisasi memilih menyesuaikan diri. NU menjadi yang pertama menerima asas tunggal Pancasila pada Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983, disusul oleh Muhammadiyah melalui Muktamar di Solo pada tahun 1985. Sementara itu, kelompok yang menolak keras seperti PII dan sebagian HMI akhirnya dibubarkan. Kondisi ini menandai masa sulit bagi Islam politik di Indonesia. Namun, tekanan tersebut justru melahirkan kesadaran baru di kalangan umat Islam. Mereka mulai menyadari bahwa perjuangan tidak harus dilakukan melalui politik praktis, melainkan bisa melalui jalur sosial, pendidikan, dan dakwah. Dari sinilah muncul gagasan Islam kultural yang menekankan pembaruan pemikiran Islam dan penguatan moral masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Nurholis Majid dan Deliar Nur menjadi pelopor gerakan ini. Menurut Dharma Wijaya, munculnya Islam kultural menunjukkan kemampuan umat Islam untuk beradaptasi di tengah tekanan politik. Memasuki tahun 1990-an, arah hubungan ini mulai berubah. Soeharto yang sebelumnya menjaga jarak dengan kelompok Islam mulai menunjukkan sikap yang lebih akomodatif. Ia menyadari bahwa dukungan dari militer dan kelompok nasionalis mulai melemah, sehingga diperlukan basis dukungan baru dari kalangan Islam. Langkah paling jelas terlihat dari berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada tahun 1990 yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Melalui ICMI, banyak cendekiawan Muslim mulai terlibat dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong berdirinya Bank Muamalat Indonesia, pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, dan pembangunan masjid-masjid besar di berbagai daerah. Soeharto bahkan menunaikan ibadah haji pada tahun 1991 yang memperkuat citra religiusnya di mata masyarakat. Namun, seperti yang dijelaskan Dharma Wijaya, kedekatan ini lebih bersifat politis dan simbolik, bukan perubahan ideologis yang mendasar. Menjelang akhir masa Orde Baru, terutama ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1997, banyak tokoh Islam mulai tampil sebagai kekuatan moral dan politik baru. Nama-nama seperti Amin Rais, Abdurrahman Wahid, dan Nurholis Majid menjadi figur sentral dalam gerakan reformasi yang menuntut perubahan menuju pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Umat Islam pun menjadi bagian penting dari kekuatan sosial yang mendorong runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Jika kita melihat secara keseluruhan, hubungan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru bersifat dinamis. Hubungan itu bergerak dari fase kedekatan menuju ketegangan dan akhirnya mencapai tahap penyesuaian. Namun satu hal yang patut dicatat, meskipun sering dibatasi, umat Islam tidak pernah berhenti berperan. Mereka mampu beradaptasi, berpindah dari perjuangan politik ke perjuangan sosial dan intelektual tanpa kehilangan jati diri. Seperti yang dikatakan Dharma Wijaya, posisi umat Islam di masa Orde Baru ibarat orang yang mendorong mobil mogok.
Setelah mobilnya hidup dan melaju, mereka hanya kebagian asapnya. Ungkapan ini menggambarkan bahwa umat Islam memiliki peran besar dalam lahirnya Orde Baru, tetapi kemudian dipinggirkan dalam jalannya pemerintahan. Namun, dari proses panjang itu, Islam justru tumbuh sebagai kekuatan moral dan sosial yang terus memberikan pengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia hingga hari ini. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana umat Islam di Indonesia merespon Pancasila sebagai ideologi negara pada masa Orde Baru, yaitu dari pertengahan 1960-an sampai akhir era Soeharto sekitar tahun 1998. Kita akan lihat bagaimana sikap itu bisa berubah dalam beberapa tahap, dari curiga, penyesuaian diri, hingga akhirnya menerima dan beradaptasi. Setelah pergantian rezim dari era Soekarno ke rezim Soeharto, pemerintah Orde Baru segera menegaskan Pancasila sebagai asas tunggal negara. Kebijakan ini muncul dalam situasi bangsa yang ingin stabilitas, pembangunan, dan kontrol politik yang kuat. Umat Islam sebagai mayoritas agama memainkan peran penting, namun mereka juga punya keberagaman pandangan, aspirasi, dan juga harapan. Sebagian berharap agar nilai-nilai Islam lebih dominan dalam kehidupan negara. Sebagian lainnya menganggap bahwa Pancasila bisa jadi titik temu untuk seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Penerimaan Pancasila oleh umat Islam dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah respon awal atau kecurigaan dan penyesuaian. Pada tahap awal, banyak kalangan Islam yang merasa curiga terhadap penegasan Pancasila sebagai asas tunggal. Sebab, bagi mereka perjuangan umat Islam dalam masa kemerdekaan dan pasca merdeka memberikan harapan agar Islam mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam tatanan negara. Namun di sisi lain, pemerintah dan sebagian elit beranggapan bahwa negara harus bersifat nasional dan inklusif, sehingga Pancasila lebih cocok mengakomodasi pluralitas bangsa. Akibatnya, organisasi-organisasi Islam dan partai Islam mengalami pembatasan. Banyak yang dilebur atau dipaksa bergabung dengan wadah yang pemerintah inginkan, seperti partai tunggal di bidang politik. Respon umat Islam waktu itu adalah berhati-hati, menunggu, kadang menolak secara terbuka, kadang menyesuaikan secara pragmatis. Yang kedua, tahap menengah atau adaptasi dan penerimaan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah memperkuat kebijakan tentang asas tunggal Pancasila dan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah mulai mengambil sikap resmi untuk menerima. Sebagai contohnya, NU melalui Muktamar dan Munas Alim Ulama menyatakan menerima asas tunggal Pancasila sekitar tahun 1983 sampai 1984. Sedangkan Muhammadiyah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menetapkan sikap resmi karena mereka mempertimbangkan implikasi bagi gerakan dakwah dan otonomi organisasi mereka. Sikap penerimaan ini bukan berarti kehilangan identitas, melainkan lebih ke adaptasi. Mereka melihat bahwa Pancasila bisa menjadi kerangka negara yang memungkinkan umat Islam tetap berkegiatan, turut pembangunan, dan menjaga kontinuitas organisasi keagamaan. Jadi, respon Muhammadiyah dan NU terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila, keduanya sama-sama akhirnya bisa menerima meskipun dalam waktu yang berbeda. Pada fase berikutnya, umat Islam melalui organisasi mahasiswa, pesantren, lembaga dakwah mulai bergerak dengan strategi yang lebih terfokus pada kegiatan sosial, pendidikan,
pendidikan, dakwah daripada solely politik formal. Karena ruang politik formal dipersempit oleh rezim, mereka mengalihkan energi ke kegiatan keagamaan, pengembangan pendidikan Islam, ekonomi umat, dan dakwah moral. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam menunjukkan bagaimana umat Islam menyesuaikan diri dengan kerangka Pancasila dan pembangunan nasional. Dengan demikian, respon umat Islam terhadap Pancasila menjadi beberapa tahap, dari kecurigaan, keadaptasi atau penerimaan, kemudian koeksistensi dalam ruang yang tersedia. Kemudian yang terakhir ada faktor penyebab perubahan respon umat Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sikap umat Islam terhadap Pancasila. Yang pertama, tekanan politik dan regulasi pemerintah yang menegaskan asas tunggal Pancasila. Umat Islam menyadari bahwa penolakan keras bisa menyebabkan marginalisasi. Yang kedua, kehendak untuk menjaga organisasi tetap berjalan, dakwah tetap berjalan, dan pendidikan Islam tetap berkembang. Adaptasi dianggap lebih realistis daripada konfrontasi terbuka. Yang ketiga, pemahaman bahwa Pancasila dan Islam tidak selalu bertentangan. Beberapa tokoh Islam menafsirkan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa selaras dengan ajaran Islam. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, keadilan, dan ini mempermudah penerimaan. Yang keempat, strategi gerakan Islam yang beralih dari dominasi politik ke penguatan sosial keagamaan sebagai sarana perubahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam terhadap ideologi Pancasila pada masa Orde Baru berkembang secara dinamis, yang awalnya menolak atau setidaknya waspada, kemudian beralih ke adaptasi dan penerimaan dengan syarat, lalu menghadapi realitas dengan strategi baru yang berfokus pada penguatan dakwah, pendidikan, sosial keagamaan daripada dominasi politik formal. Pancasila pun tak selamanya dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai kerangka yang memungkinkan umat Islam tetap hadir dan aktif di kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara macam apa yang manusianya tidak berdasarkan agama? Tetapi negeri ini bukan hanya saja milik orang Muslim. Jadi Bung tidak bisa memaksakan hukum Islam di sini. Kita di sini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini, bukan ribut lagi masalah dasar negara. Sebentar, Bung. Dasar negara hanya ada dua, sekularisme dan agama. Negara macam apa yang manusianya tidak berdasarkan agama? Tidak berdasarkan agama bukan berarti tidak beragama, Bung. Aku Muslim, keluargaku sendiri banyak anggota Masyumi. Tetapi negeri ini bukan hanya saja milik orang Muslim. Jadi Bung tidak bisa memaksakan hukum Islam di sini. Kita sudah punya Pancasila dan ada sila ketuhanan di dalamnya. Dan jika Bung paham akan sila yang pertama, Bung seharusnya paham bahwa ibadah adalah urusan pribadi, Bung. Tidak bisa, Bung. Menerapkan syariat di negara ini harus ada aturannya. Misalnya, kalau Bung tidak sholat atau sholat tidak tepat pada waktunya, harusnya ada sanksinya, Bung. Iya. Jujur dulu. Nanti dulu. Jadi begini, Bung Jan. Sholat adalah tiang agama. Dan barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agamanya.